Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, faya ayyuhal ikhwah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri arsadani wa arzadakumullah. Jamaah Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini dalam rangka menyempurnakan ibadah sebuah perguruan tinggi Fakultas Tarbiyah bulan Ramadan. Puncak daripada ibadah, rangkaian dari ibadah bulan Ramadan adalah salat Idul Fitri. Hari ini kebetulan bersamaan pula dengan Sayyidul Ayam, sayyidnya hari. Setelah kita menyelesaikan ibadah dalam Sayyidus Suhur, sayyidnya bulan, yaitu bulan Ramadan. Pagi hari ini di sayyidnya hari Sayyidul Ayam kita dikumpulkan. Sungguh kita bersyukur. Allah memberi dua keutamaan. Allah memberi keistimewaan kepada hambanya agar hambanya memilih. Yang keduanya bisa dijadikan wahana, sarana, wasilah kita kelak ketika kita menghadap
Allah Subhanahu wa taala hakim tunggal tanpa anggota. Mahkamah adil seadil-adilnya, mahkamah yang tidak menerima pesanan. Hadirin yang berbahagia, satu keutamaan di antara dua itu, yang pertama adalah keutamaan tempat. Rasulullah bersabda, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan memberat-beratkan diri, jangan berpayah-payah, berlelah-lelah dalam menuju suatu rihlah, perjalanan, kecuali menuju di 3 tempat, 3 masjid, yaitu Al-Haram Al-Maki, Al-Haram Al-Madani, dan Al-Haram Al-Qudsi. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Haram Madinah, dan Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Ini tempat yang Allah pilih menjadi tempat yang utama. Di sana, sebagaimana hadis yang kita baca, kita yakini sholat di Masjidil Haram Al-Maki senilai dengan 100.000 kali dibanding masjid-masjid lainnya. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lainnya. Sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina 500 kali dibanding masjid lainnya. Ini keutamaan tempat. Tidak semua hamba Allah berkesempatan untuk menuju tempat itu. Tidak semua hambanya diberi waktu untuk sampai di sana, diberi sarana prasarana, bekal untuk ke sana. Allah Rahman dan Rahim. Allah sangat kasih dan sayang kepada hambanya. Yang tidak bertemu tempat, Allah beri waktu yang bernilai lebih, yang berlipat-lipat. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah ila akhiril ayah. Di dalam 1 tahun bilangan-bilangan bulan itu ada 12. Di dalam surat At-Taubah 36, dari 12 bulan yang Allah firmankan itu ada 4 bulan yang Allah sebut arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan pertama Muharram, bulan ke-7 Rajab, bulan ke-11 Dzulqa'dah, dan bulan ke-12 Dzulhijjah. 4 bulan ini arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan ini beribadah, beramal soleh di bulan itu, di hari-hari itu lebih baik, lebih utama dibanding bulan-bulan yang lain. Ada lagi 1 bulan yang lebih, yang satu-satunya bulan disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan yang baru saja kita bersama-sama beribadah dengan siam di siang hari dan qiyam di malam hari, di mana masih Allah tambahkan di 1 bulan itu 10 hari yang terakhir malamnya lebih baik daripada siangnya. Kemudian di dalam Dzulhijjah yang tadi kami sampaikan, siangnya lebih baik daripada malamnya di 10 hari awal Dzulhijjah. Ini keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Ramadan bukan bulan biasa. Ramadan bulan yang luar biasa.
Ramadan bulan yang istimewa. Ibnu Jauzi, salah satu ulama kita, dalam kata-kata tulisan beliau, jika yang sudah meninggal lebih dulu sebelum memasuki Ramadan itu mereka masih diberi kesempatan untuk bisa hidup di bumi ini, maka mereka akan minta ketemu satu hari saja untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Satu hari saja untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang memang luar biasa. Hingga dalam riwayat hadis Ahmad dan Ibnu Majah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, disebutkan adanya peristiwa pada zaman Nabi bahwa ada dua orang dari suku Bali, kabilah Bali, datang menghadap Nabi untuk bersahadat. Setelah kemudian keduanya bersahadat di hadapan Nabi, mereka kemudian beramal soleh, masing-masing beribadah, beramal soleh. Namun dalam cerita hadis ini, yang satu beribadah dengan tekun, rajin, dan bersemangat. Tapi yang satu kurang begitu tekun, kurang begitu rajin, kurang begitu semangat. Sampai yang tekun beribadah, yang semangat beribadah, sampai mendatangi perintah yaitu jihad fisabilillah, meninggalkan harta, rumah dan keluarga untuk berjihad membela Islam, yang akhirnya takdir Allah datang harus syahid di medan perang. Kemudian yang satu yang kurang begitu semangat beribadah meninggal lebih lama, hingga 1 tahun. Thalhah bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini, kemudian pada pagi harinya karena beliau memimpikan dua orang ini ternyata sudah berada di depan pintu surga. Dari dalam pintu surga ada yang keluar, kemudian memanggil untuk diantar masuk ke dalam surga. Ternyata yang masuk ke dalam surga lebih dahulu dari dua orang ini, ternyata yang masuk surga dulu adalah yang kurang begitu bersemangat, kurang rajin, kurang tekun beribadah. Baru kemudian dipanggil yang semangat, yang tekun beribadah, yang mati syahid. Maka ketika bangun dari tidur pagi harinya, Thalhah bin Ubaidillah heran, takjub. Maka cerita itu pada pagi harinya viral. Para sahabat pada membicarakan berita dua orang yang sama-sama masuk Islam bersama, tapi ketika masuk surga lebih dulu yang kurang begitu semangat dalam beribadah. Akhirnya berita ini terdengar oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan baginda Rasul bertemu para sahabat, kemudian bersabda, ayudzalika tujabun, apa yang membuat kalian itu takjub? Para sahabat, kami takjub karena yang semangat kalah dengan yang tidak semangat. Yang tekun ternyata kalah dengan yang tidak tekun. Yang syahid ternyata kalah dengan yang tidak syahid. Nabi bersabda, apa kalian tidak ingat kalau fulan yang hidup masih lebih lama 1 tahun itu dia bertemu dengan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah Ramadan keistimewaannya. Sampai baginda Nabi dalam hadis ini, di akhir hadis itu, perbedaan yang belum pernah bertemu dengan Ramadan dan yang sudah bertemu dengan Ramadan, nilai pahalanya, perbandingannya antara langit dan bumi. Maka kita sungguh iman ketika Ramadan itu tidak kita maksimalkan untuk mengabdi kepada Allah. Hari ini hari puncak daripada ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga segala aktivitas di malam, di siang harinya semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan
menambah jumlah amal soleh dan menambah bobot amal soleh. Karena kelak nanti kita di akhirat, semua amal akan dihitung kuantitasnya dan amal akan ditimbang bobotnya, kualitasnya. Sementara Allah berikan kepada kita usia di bumi ini tidak lama. Nabi kita bersabda, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dalika, sedikit sekali yang bisa melampaui dari batas itu. Ada memang yang lebih dari 60 sampai 70, ada, tapi aqalluhum sedikit. Ada tidak banyak. Batas waktu yang Allah berikan untuk kita beribadah tidak lama. Berbeda dengan orang-orang terdahulu yang panjang usianya, ratusan tahun usianya. Maka iman ketika kita tidak menggunakannya betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya agar mengisi hidup itu dengan ketaatan. Allah beri jalan keluar. Yang punya harta ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau yang memang tidak diberi harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan terobosan-terobosan pemikiran untuk kemajuan umat. Apalagi yang hari ini punya kekuasaan, punya jabatan, punya wewenang, gunakan betul itu untuk kelak menghadap Allah, sehingga ketika menghadap Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Hari-hari semakin terasa cepat. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum manusia di bumi ini merasakan bahwa sa'ah, waktu semakin cepat. Fatakun sanatu kasyahri, kata Nabi. Maka nanti akan dirasakan oleh manusia 1 tahun seperti 1 bulan. Watakunus sahr kal jum'ah, nanti 1 bulan akan dirasakan oleh manusia seperti 1 pekan. Watakunul jum'atu kal yaum, nanti 1 pekan akan dirasakan oleh manusia seperti hanya 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan nanti 1 hari manusia di bumi akan merasakan seperti 1 jam, as-sa'ah. Wa takunu sya'ah, kata Nabi, besok 1 jam akan dirasakan oleh manusia qadaromati binar, seperti kedeping meripat, seperti berkedipnya mata. Waktu begitu cepat berlalu. Ulama-ulama kita menerangkan kenapa waktu begitu cepat. Salah satu dari para ulama kita menerangkan karena diangkatnya keberkahan. Keberkahan waktu diangkat. Terus kenapa waktu berkahnya diangkat? Karena banyaknya kemaksiatan di bumi, karena banyaknya kemungkaran di bumi. Bahkan kemungkaran semakin tampak, ceta, wela-wela dalam bahasa Jawa. Orang semakin tidak takut beramal salah, tidak ada malu di hadapan sama manusia. Bahkan nanti perzinaan akan semakin merajalela. Waktu darul fitan, kata Nabi, perzinaan akan merajalela di mana-mana. Bahkan perzinaan dijaga dan seterusnya. Bahkan dalam hadis di akhir zaman nanti, orang yang paling soleh di akhir zaman, keimanannya seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu ketika ada orang berzina di tengah jalan, kemudian dia mengingatkan untuk jangan di tengah jalan, di pinggir jalan sana, jangan di sini. Ini orang yang paling soleh di akhir zaman. Dia sudah hanya bisa mengatakan minggir sana, jangan di tengah jalan.
belum bisa melarang. Karena rusaknya manusia di akhir zaman. Hari ini pun semakin terang-terangan, semakin banyak orang beramal salah, bahkan korupsi. Semakin legal, semakin ada undang-undang untuk bisa tidak kena KPK. Ini pun semakin keberkahan waktu semakin hilang. Maka semakin rasa cepat itu terjadi. Kita tidak terasa Ramadan begitu cepat tinggalkan kita. 1 bulan begitu cepat. Kita akan kemudian mengikuti kegiatan hari-hari, tiba-tiba nanti Ramadan lagi. Demikianlah seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, kami tambahkan nanti di teks itu bisa dibaca. Di dalam firman Allah surat Al-Waqiah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan thalathah." Ini penting kami sampaikan bahwa nanti di akhirat manusia ini akan terbagi menjadi 3 golongan. Thalathah. 1 golongan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini golongan yang terbaik, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah kita berupaya untuk sampai ke tingkat takwa itu. Kita timbali oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inputnya adalah iman, outputnya adalah takwa. Metodologinya, manhaj untuk mencapai ketakwaan setelah beriman adalah kutiba alaikumusyamu. Siam itu bagian dari cara untuk mendapatkan ketakwaan, dan ketakwaan Allah janjikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum, akan digiring menuju surganya Allah bi ghairi hisab wala adab, tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Itulah takwa. Bahkan di tempat lain surat Az-Zukhruf ayat 67, ya titip. Titip itu artinya besok diambil lagi. Memang titip, saya titip, berarti gak hilang. Besok diambil lagi, hanya ngambilnya setelah menghadap Allah atau setelah meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna, dengan maksimal, dan semoga amal soleh kita selama berpayah-payah di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita panjatkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala adwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.